Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, tahun depan Kabupaten Bekasi akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk periode 2017-2022. Bakal calon bupati dan wakil bupati pun mulai bermunculan di kampung para juara tersebut. Seperti bakal calon bupati yang akan menggunakan kendaraan parpol PDIP, Dr. Muhammad Nasir Suter. Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat yang secara geografis berada tepat di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta, dengan batasan wilayah utara Laut Jawa, selatan Kabupaten Bogor, barat DKI Jakarta, dan timur Kabupaten Karawang. Dan secara administratif, Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah 1.484.370 km persegi dengan jumlah penduduk 2,7 juta jiwa berdasarkan data statistik tahun 2007. Kabupaten Bekasi yang memiliki 23 kecamatan dan 187 desa ini, dalam perkembangannya memiliki dinamika sejarah yang panjang. Dan adalah Kota Bekasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kabupaten Bekasi. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan dasar-dasar kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat dan tanggal 15 Agustus 1950, inilah yang mendasari lahirnya Kabupaten Bekasi. Seiring dengan laju pesatnya pertumbuhan di berbagai sektor di Kabupaten Bekasi, maka diperlukannya sarana dan prasarana sebagai syarat pengelolaan dalam meningkatkan sumber potensi yang ada. Maka tak ayal jika dalam beberapa tahun saja banyak bermunculan kawasan-kawasan industri. Sebut saja kawasan industri Jababeka, kawasan industri Egypt, Lipo Cikarang, kawasan Hyundai, Delta Silicon, MM2100, Delta Mas, dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bekasi adalah salah satu sentral industri terbesar yang ada di wilayah Jawa Barat, bahkan se-Asia Tenggara. Karena Bekasi ini adalah daerah yang masyarakat sangat pluralistik dengan jumlah penduduk yang kian hari bertambah dengan pesat. Karena apa? Bekasi itu adalah kota yang merupakan satelit daripada ibu kota negara, yaitu Jakarta. Dengan keberadaan Bekasi sebagai kota satelit, maka Bekasi menjadi tumpuan, menjadi salah satu kota yang menjadi tujuan kedatangan untuk mengadu nasib di luar Jakarta. Nah, tentu itu akibat daripada banyaknya urbanisasi ke Jakarta, ke daerah Bekasi khususnya, menyebabkan penduduk Kabupaten Bekasi menjadi semakin padat. Hal ini berpengaruh terhadap masyarakat yang ada di Kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi sebelumnya. Nah, masyarakat ini banyak yang dalam hal pekerjaan, dalam hal pendidikan, kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak itu mau tidak mau pasti terpengaruh. Untuk itu saya dengan keikutsertaan saya di dalam pemilihan ini untuk ikut membenahi itu. Saya ingin semua masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi, baik yang sudah ada
yang merupakan masyarakat pribumi ataupun pendatang memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak. Sebelum saya masuk ke PD Perjuangan, saya melihat bahwa satu-satunya partai yang begitu dekat dengan masyarakat, yang begitu dekat dengan wong cilik adalah PD Perjuangan. Karena saya sebagai seorang dokter kurang lebih sudah lebih dari 20 tahun berpraktek, saya dekat dengan masyarakat, dan partai yang mau membantu saya untuk tugas-tugas saya itu yang paling dekat dengan saya adalah PD Perjuangan. Atas dasar itu, selama ini saya selalu berada di belakang layar. Nah, tapi terpanggil oleh keinginan saya untuk ikut berkiprah, untuk ikut membenahi PD Perjuangan dan secara khususnya dan Kabupaten Bekasi secara umumnya. Untuk itu saya ikut di dalam pencalon ini. Tujuannya bukan apa-apa, bukan karena ambisi yang terlalu berlebihan, tetapi untuk membuka alternatif, membuka ruang manakala visi dan misi saya itu dianggap cocok untuk untuk mengembangkan Kabupaten Bekasi ke depan. Karena saya berasal dari profesi yang berkaitan dengan bidang kesehatan, hal yang pertama yang pasti saya benahi dulu adalah bidang kesehatan. Banyak masyarakat yang belum memperoleh kesempatan untuk menikmati pelayanan kesehatan secara gratis. Kita bisa lihat di masyarakat, masyarakat yang semestinya mendapatkan kartu banyak tidak memperoleh kartu itu. Sementara kalau dari jumlah masyarakat miskin atau berada di bawah garis kemiskinan, itu jumlahnya sangat besar. Nah, di samping di bidang kesehatan, saya akan membenahi di bidang pendidikan. Kita lihat masih banyak warga Kabupaten Bekasi yang belum memperoleh pendidikan dengan baik. Nah, di samping itu, hal lain yang perlu saya benahi adalah di bidang kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak. Kita lihat Kabupaten Bekasi pada awalnya ada daerah yang sifatnya agraris. Mereka lebih banyak bekerja di sektor pertanian. Dengan bertumbuhnya industri di Kabupaten Bekasi, mereka merubah sebagian dari mereka yang tadinya bertani, merubah pekerjaan ke bidang yang lain. Setelah arus urbanisasi ke Kabupaten Bekasi semakin besar, hal ini menyebabkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan itu semakin sempit buat masyarakat asli Kabupaten Bekasi. Gitu. Jadi sementara mereka juga yang datang ke Kabupaten Bekasi untuk mengadu peruntungan, banyak yang ternyata tidak memperoleh pekerjaan yang semestinya. Gitu. Nah, jadi saya berharap dengan keberadaan saya akan membenahi itu semua. Jadi intinya segala sektor akan kita benahi. Gitu. Jadi memang 3 hal itu menjadi program unggulan bagi saya. Iya. Inilah Kabupaten Bekasi, daerah yang mempunyai visi, manusia unggul yang agamis, berbasis agribisnis dan industri berkelanjutan. Sebuah rumusan dari tujuan yang akan dicapai oleh masyarakat di masa yang akan datang. Lahan subur inilah yang banyak dimanfaatkan dan menjadi daya tarik bagi investor asing atau pengusaha lokal untuk berpartisipasi dalam menunjang perkembangan roda perekonomian Kabupaten Bekasi.